Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Saya mengucapkan Shalom bagi Bapak Saudara yang saat ini berada di rumah-rumah, yang menyaksikan ibadah tayangan online service ini. Saya percaya ini hari yang terbaik bagi kita untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini biarlah sukacita dan kekuatan kita itu datang daripada Tuhan. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan, memberikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Adalah baik bersukacita di hadapan Tuhan sebab Dialah menjadi sumber kekuatan setiap kita. Haleluya. Yuk saja sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan di hari Minggu ini. Kembali kami datang menghadap Engkau Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini Engkau yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita kami. Di hari yang kudus ini Tuhan, izinkan setiap kami memuji, menyembah, mempersembahkan bagian yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Come on. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber yang menjadi kekuatan setiap kita hari-hari ini. Amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Oh tiada lain Tuhan di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, come on. Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Bolehkah sama-sama kita bertepuk tangan? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Oh, oh, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selama-lamanya Dia menjadi kekuatan kita, selama-lamanya Dia menjadi pengharapan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, iman dan kepercayaan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kami melekat dan terpaut kepada Tuhan. Semakin kami mendekat kepada Tuhan, kami percaya hari-hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan lepaskan bagi setiap kami. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan limpahkan bagi kami. Untuk itu hari ini Tuhan kami datang menyembah Engkau. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saudaraku. Yuk sama-sama kita sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Yang kami puji, kami tinggikan selama-lamanya. Dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu, mari datang di hadapan Tuhan dengan sikap penyembahan. Bagi Dia yang layak terima penyembahan. Bagi Yesus, bagi Raja, kami tinggikan Engkau. Kira bahala bala 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 bala. Kita kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kita kira makala bala 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 bala. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu saja kami aman Tuhan. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Kami tidak goyah. Sebab itu kami tidak takut. Sebab Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Menaungi kami dengan kasih karunia Tuhan. Kami aman Tuhan, kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Angkat tangan kita katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu, selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu.
rajaku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bersama-sama pujikan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Ya benar Tuhan. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Kami pandang Engkau ya Tuhan, sumber pengharapan kami. Selalu kami rindukan Engkau, kami rindukan tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu Tuhan, menembus awan kelabu. Kami pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindukan. Biarlah kami semakin melekat dan terpaut kepadamu ya Tuhan. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu ya Tuhan, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Dimanapun Anda berada saat ini, biarlah izinkan Tuhan yang berperkara atas hidup setiap kita. Sebab hanya Tuhan saja yang sanggup kita andalkan. Ketika uang, ketika orang, ketika siapapun juga, apapun juga, tidak bisa kita andalkan. Tapi satu hal yang saya percaya, Dia Tuhan yang sama. Dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, Dia pantas kita andalkan. Biarlah hari-hari ini semakin mendekat, semakin melekat kepada Tuhan. Kita percaya ada kekuatan, kita percaya ada pengharapan. Kita percaya ada kepastian datang di hadapan Tuhan saat ini. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak
Bapak Saudara katakan di hadapan Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Kami pandang Kau Tuhan. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencana. Katakan mengikuti rencanamu Tuhan. Mengikuti mengikuti Tuhan rencanamu. Mengikuti. Angkat tangan kita sama-sama. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, Allah pengharapan kami, Allah kekuatan kami, sumber dari segala-galanya yang kami perlu Tuhan. Sumber dari segala-galanya yang kami butuhkan hanya datang dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tenang, kami aman Tuhan. Kami tenang sayapmu, ada damai sejahtera berlimpah di bawah naungan sayapmu. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima pengharapan yang baru datang dari-Mu Tuhan. Yuk mari setiap kita yang bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama bangkitkan iman dan percaya kita di hadapan Tuhan. Kena bala bala bara bala bara bahaya lah bara 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 bara. Kena masih kera bala bala bara bara bara. Kena makala bala bara 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 bara. Kena makala bala bara 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 bara. Damai sejahtera mengalir saat ini Tuhan menjamah kami. Damai sejahtera melimpah bagi kami hari ini Tuhan. Itu cukup bagi setiap kami Tuhan. Kami terima damai sejahtera-Mu Tuhan bagi kami. Kami terima sukacita-Mu bagi setiap kami Tuhan. Shedekera bala 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 bala.
Shikira bala bala bara 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 bala bala bara. Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kira bala bala bara bala bara. Shikira bala 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 bala. Shikina makala bala 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 bala. Shikina makana mana 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 mana. Yes God Jesus. Yes God Tuhan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang pegang tangan kami. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Mari buka kedua tangan kita, terima damai sejahtera dari Tuhan. Tenanglah jiwa kami Tuhan, jiwaku. Oh, tenanglah, tenanglah jiwaku. Katakan kepada jiwa kita, tenanglah. Oh, jiwa kami tenang, jiwa kami aman, sebab ada Yesus. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada hanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kota benteng, kekuatan, tempat perlindungan, sumber damai sejahtera. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita sebagai bukti pengharapan, sebagai bukti penyerahan kita di hadapan Tuhan. Dialah sumber damai sejahtera kita di hadapan Tuhan. Yes God Jesus. Tenanglah, yes God,
Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Kami terima hari ini Tuhan, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, yang tidak kami miliki dari apapun juga, tapi datang hanya dalam-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan iman kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya, puji Tuhan, shalom. Semua dalam keadaan baik. Saya percaya jemaat yang ada di rumah semua dalam keadaan baik. Semua dalam perlindungan daripada Tuhan. Dan saya kita percaya saudara, di mana hari-hari ini kita diizinkan Tuhan tidak bisa beribadah secara live, kita beribadah secara online. Dan bagaimana kita dibatasi untuk bertemu secara langsung, saudara. Tetapi tahukah saudara, bahwa di kitab para nabinya kejadian seperti ini pernah tertulis, saudara. Dan kita mengenalnya adalah penyakit corona, penyakit COVID-19. Mungkin zaman dulu dikenal sebagai penyakit sampar, saudara. Dan kita melihat beberapa kali penyakit ini disinggung di zamannya nabi-nabi Tuhan. Dan salah satunya, saudara, tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai ke 14. Dan dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mungkin ada sebagian orang yang berkata, wah, Tuhan sedang marah dengan kita. Mungkin ada sebagian berkata ini adalah tulah. Tetapi belajarlah kita untuk melihat dari sisi positif dari masa-masa ini. Kita diajak untuk terus belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun yang terjadi. Dan kita diberi waktu lebih banyak dengan keluarga kita masing-masing. Amin. Saudara, tetapi satu hal yang harus kita lakukan. Di mana Tuhan berkata, di mana umatku merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar segala doa mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Saya yakin dan percaya, biarlah kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi kota kita, dan saya yakin dan percaya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang percaya keluargamu akan dipulihkan, pekerjaanmu akan dipulihkan, kesehatanmu akan dipulihkan, kehidupanmu akan pulihkan. Sekali lagi, lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ora lara segala malam. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya yakin dan percaya kejadian kali ini adalah kejadian yang luar biasa. Saya yakin belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di mana satu bangsa
aktivitasnya harus berhenti. Di mana satu keluarga aktivitasnya harus berhenti, negara-negara lain pun juga berhenti. Ini yang dinamakan goncangan. Tetapi saudara, saya mendengarkan banyak kesaksian. Justru di mana ada goncangan, di mana keluarga-keluarga banyak yang mencari Tuhan, di mana ada goncangan, di mana orang-orang yang merasa hartanya bisa melindungi mereka, kekayaannya bisa melindungi mereka, tetapi hari-hari ini mereka hanya mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya, maka pada saat terjadi goncangan, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran yang belum pernah terjadi. Yang rindu Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan, boleh lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Katakan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita angkat tangan kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yang wanita saja bisa katakan syukur. Benar Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur ya Tuhan. Biar kami saat ini tidak bisa bersama-sama, tapi kami tetap bersatu. Mari kita arahkan tangan kita, ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar kami percaya pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Mari saudara bisa berbahasa, mari berbahasa roh. Saudara bisa bermasmur. Yang belum bisa berkata-kata, katakan haleluya, haleluya. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami
kami yang lemah, kami kuat. Biarlah kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Katakan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Mari masing-masing dengan Tuhan. Saudara, buka kedua tangan saudara. Ajar kami untuk mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau Engkau izinkan kami hari-hari ini sedang berada di dalam lembah corona, tapi kami percaya ada tangan-Mu yang kuat, ada gadamu yang selalu menuntun kami. Kau yang akan membawa kami ke air yang tenang, membaringkan kami ke padang yang berumput hijau. Allah yang sangat baik. Dan kami percaya kekuatan kami terbatas, tetapi Tuhan yang kami sembah tidak terbatas. Amin. Dan kami percaya pada saat kami menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan baru. Kami akan terbang tinggi seperti burung raja wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Kami berjalan tidak menjadi letih, kami berlari tidak menjadi lesu. Mari masing-masing dengan Tuhan. Haleluya. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan tuntunan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami percaya Kau akan memulihkan negeri kami, Kau akan memulihkan keadaan kami, Kau akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk menyampai pesan daripada Tuhan melalui media online. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memberikan kemampuan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Kau memberikan hikmat, kemampuan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri dan seluruh jajaran kabinet yang ada untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Jauhkan bangsa kami dari keterpurukan, jauhkan bangsa kami dari kebangkrutan, jauhkan bangsa kami dari kerusuhan, jauhkan dari penjarahan, jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat, merampok. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di pikiran Tuhan.
Indonesia ada di rencana Tuhan. Bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan. Bola bala 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 bala. Bola bala segala bala bala. Oh Jesus, Jesus. Bola bala 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 bala. Terima bala 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 bala. Kami percaya seperti Engkau memulihkan keadaan Sion ya Tuhan. Engkau akan mengubah tangisan kami menjadi tertawa. Engkau yang akan mengubah kain kabung kami menjadi pakaian pesta. Engkau yang akan mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian. Kami akan terus berjalan dari kekuatan satu pada kekuatan yang lain. Kami akan berjalan dari mujizat satu dan pada mujizat yang lain. Kami akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kami percaya Kau akan memulihkan negeri kami ya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Ora para segala bala bala. Ora para segala bala bala bala. Doa kami ya Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan bangsa kami dan kembali negeri kami. Mari saudara jemaat, untuk angkat tanganmu kita berkati Indonesia. Pulihkan Bapa, pulihkan. Kami percaya ya Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali Indonesia ya Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami. Yang percaya Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau akan memulihkan negeri kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan dan pengurapan yang ada di tengah kami. Dan biarlah Kau memberkati hamba-Mu, pendeta, gembala pembina kami, untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan yang mendengarkan media online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020,
SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya, warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal.
Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun
untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan,
bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambah hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan?
apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan, saudara terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati sekali lagi, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Puji Tuhan, kita sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan yang sangat baik. Saudara, kita sudah diberkati dan kini di saatnya kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita.
Saudara, dengan kejadian yang luar biasa ini membuat kita yang biasanya beribadah seperti umumnya menjadi tidak umum. Kemudian yang memberikan persembahan seperti umumnya menjadi tidak umum juga. Karena apa? Persembahannya sekarang melalui transfer bisanya. Kemudian juga ada lagi teknologi yang tertera di layar yang di hadapan saudara. Ya, saudara bisa belajar juga untuk mentransferkan ke rekening gereja, yaitu 011 322 6363 atas nama David Cakrawisaksana atau Ahven Hardianto. Kemudian juga saudara juga bisa mentransferkan melalui QR, saudara. Dan saya yakin dan percaya, ya keterbatasan waktu dan tempat tidak menghalangi saudara untuk terus taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, mungkin saudara belum ada terbiasa dengan memberikan persembahan melalui transfer. Ayo, tetapi saya dorong jemaat untuk membiasakan diri memberikan persembahan melalui transfer. Karena berbicara mengenai persembahan, ini adalah bagaimana diri kita mendisiplinkan diri kita untuk memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Saudara, karena kalau biasa di hari Minggu persembahan kolekte diedarkan. Tetapi pada saat hari ini, di mana saudara didorong oleh daripada keinginan diri saudara sendiri, dan bagaimana saudara mengajarkan diri saudara sendiri untuk terus taat di dalam memperhatikan rumah Tuhan yang ada tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Untuk perjamuan kudus saudara persiapkan ya mungkin cawan dan roti, ya roti kecil dan cawannya mungkin bisa berupa sirup merah atau sesuatu yang merah, supaya saudara bisa melakukan sebuah sakramen perjamuan kudus. Karena sakramen perjamuan kudus menjadi sebuah peringatan akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Amin. Saya yakin dan percaya kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Kita pasti akan bersama-sama kembali akan beribadah secara langsung. Dan saya yakin dan percaya akan ada penuaian jiwa-jiwa yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya. Mari kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya Tuhan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Tuhan. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari saudara arahkan hati saudara pada Tuhan, buka kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak yang Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita dan permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan